Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Rizky Ramadhani di acara Belajar Ngomong. Di episode yang pertama kemarin, saya telah membicarakan mengenai latar belakang saya, mengapa saya membuat acara ini. Dan ternyata setelah saya merefleksikannya, masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dalam saya berbicara. Misalnya, saya masih banyak sekali diam, saya masih menggunakan diksi-diksi yang sama, banyak kata-kata yang saya ulangi, sehingga masih perlu perbaikan di episode yang kedua kali ini. Semoga di episode yang kedua kali ini ada perbaikan-perbaikan di dalam saya berbicara. Oke, di episode yang kedua kali ini, saya telah membawa sebuah benda. Benda tersebut mungkin sudah familiar sekali di kehidupan kita. Mungkin bagi sebagian wanita, tanpa benda ini, mereka mungkin tidak bisa hidup. Apakah benda tersebut? Ini. Benda tersebut adalah cermin. Ya, cermin adalah sebuah benda. Apabila kita menaruh benda di depan cermin tersebut, otomatis kita bisa melihat benda itu ada di dalam cermin. Sama halnya ketika saya taruh cermin ini di depan kamera, kalian bisa melihat refleksi dari kamera tersebut, pantulan dari kamera tersebut. Bagaimana kondisi kamera saya? Ada plastiknya ternyata. Ternyata juga ada karetnya. Itu untuk menimbulkan kesan bokeh. Oke, seperti itu. Jadi, dan apabila cermin tersebut saya taruh di depan muka saya, otomatis saya bisa melihat apakah muka saya ada jerawat, apakah muka saya ada kotoran, apakah muka saya ada luka dan berdarah, apakah rambut hidung saya keluar sampai menjalar-jalar kemana. Akhirnya saya bisa tahu. Dengan hal kayak gitu, dengan cermin itu, akhirnya saya bisa memperbaikinya, mengobati jerawatnya, mengulap bagian yang kotor, mengobati luka-luka tersebut, dan memotong bulu hidung saya. Akhirnya wajah saya bisa bersih kembali karena cermin tersebut telah menunjukkannya. Dalam hidup pun kita perlu yang namanya cermin. Kita perlu yang namanya refleksi, mengetahui kesalahan-kesalahan kita, sehingga di tahun-tahun berikutnya kita bisa merubah kesalahan tersebut. Gitu. Saya adalah seorang guru. Saya sering melakukan refleksi setiap akhir tahun pembelajaran. Berarti sudah 4 tahun dari tahun 2011 sampai sekarang saya sudah melakukan refleksi. Di tahun pertama, lebih tepatnya tahun 2012, saya menyuruh siswa-siswa saya menyediakan selembar kertas. Di selembar kertas tersebut, saya meminta mereka untuk menulis pesan, kesan, kritik, saran kepada saya selama 1 tahun tersebut diajar oleh saya. Ternyata yang membuat saya kaget, ternyata banyak siswa yang tidak suka tentang pembelajaran yang saya ajarkan. Katanya ketika saya nulis, tulisannya nggak bisa dibaca, terlalu kecil. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke bawah, kadang ke atas, naik turun gunung, tidak bisa dibaca. Dan kebanyakan katanya saya sering marah. Emosi saya sering meledak-ledak katanya. Dan saya sering telat, pembelajarannya sangat membosankan. Ada beberapa siswa yang mending tidur ketimbang melihat pembelajaran saya. Dan itu membuat saya sakit hati sekali ketika saya membacanya. Saya sudah yakin bahwa pembelajaran saya itu sangat sempurna, tapi ternyata bagi peserta didik, bagi subjek didik yang saya ajar, ternyata masih kurang baik. Otomatis saya merenung di rumah. Dari refleksi tersebut akhirnya saya ingin berubah. Bismillah, saya berubah. Di tahun berikutnya akhirnya saya mencoba berubah. Saya mencoba menjadi pribadi yang berbeda dari tahun sebelumnya. Yang tadinya saya nulisnya jelek, saya mulai memperbaiki diri. Yang saya tadinya sering marah, akhirnya saya sering tidak marah-marah lagi. Namun ternyata di akhir tahun pembelajaran yang kedua masih sama. Ternyata kritikannya masih ada. Katanya saya sering marah, dan ketika saya ngajar juga masih sering pilih kasih, saya sering telat. Ya alhamdulillah kritikannya lebih berkurang daripada kritikan tahun pertama. Bahan tersebut saya gunakan untuk mengevaluasi saya di tahun yang ketiga. Di tahun yang ketiga alhamdulillah kritikannya semakin sedikit sekali.
Dan kritikannya kebanyakan besar membicarakan mengenai saya yang pilih kasih dalam memberikan nilai, saya yang pilih kasih dalam membentuk kelompok, dan lain-lain. Kebanyakan tentang pilih kasih. Sudah mulai berkurang tentang saya yang marahnya, tentang apanya, saya lebih banyak yang berkurang. Dan kemarin, alhamdulillah di tahun keempat semakin sedikit lagi kritikannya. Saya bacakan salah satunya. Saya melakukan refleksi kepada siswa-siswa saya. Siswa melakukan refleksi kepada saya, mohon maaf. Jadi ini ada banyak sekali refleksinya, saya bacakan satu. Ini dari salah satu siswa. Memang saya sengaja mereka tidak mewajibkan untuk menuliskan namanya, biar rahasia. Oke, jadi seperti ini. Ini salah satunya, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan selama saya jadi murid Pak Rizky dan diajar oleh Pak Rizky sangat banyak. Namun hanya akan menceritakan bahwa Pak Rizky memberikan tidak hanya pelajaran yang ada di sekolah, namun juga memberikan pelajaran hidup bagi diri saya, dan semangat untuk berjuang dan bersekolah dan memberikan ilmu yang tidak saya dapatkan oleh guru lain, baik itu inspirasi dan lain-lain. Mungkin dari banyaknya guru SMA 1 Sragi, Pak Rizky yang tahu rumah muridnya dan tidak canggung untuk datang ke rumah muridnya dan berkenalan dengan orang tua. Sarannya buat Pak Rizky, tambahkan kreativitas dan inovasi sehingga anak didiknya lebih bersemangat. Tunjukkan kreasi yang lain dan terus semangat berkarya. Wassalamualaikum. Nih salah satu dari mereka. Jadi mereka sudah mulai sedikit mengkritik saya. Kebanyakan mereka ingin saya lebih kreatif lagi. Seperti itu. Jadi akhirnya dari tahun ke tahun saya ada perubahan. Itu dalam hidup sebenarnya kita perlu yang namanya refleksi untuk kedepannya kita lebih bagus. Makanya saya kadang gemes sendiri ada orang yang bilang gini, saya tuh sifatnya kayak gini, udah gak bisa dirubah. Ya gimana lagi, saya sifatnya kayak gini, udahlah makanya saya kayak gini. Jadi gitu, seakan-akan sifat mereka itu adalah garis finishnya. Padahal menurut saya dalam hidup itu berbeda sama lomba lari. Kalau lomba lari pasti ada garis finish, kalau dalam hidup tidak. Wong Albert Einstein aja pernah mengatakan bahwa kemustahilan itu adalah sebuah pendapat. Orang bilang ini, yaitu baru pendapat, kan bisa diubah. Wong yang menentukan orang bukan Tuhan kan? Makanya mungkin bagi diri kita adalah orang yang pemarah, orang yang pendendam, orang yang nggak bisa ini, orang yang nggak bisa itu. Itu kan dari diri kita. Kita yang sudah menentukannya, padahal kita bisa merubahnya. Lewat apa? Lewat refleksi yang kita buat. Lewat refleksi yang mungkin kita minta bantuan teman, mungkin minta bantuan orang yang lebih tua untuk merefleksikan siapa diri kita. Dan lebih baiknya refleksi tersebut dilakukan 1 tahun sekali, sehingga di tahun berikutnya kamu hidup ada perubahan-perubahan dari sikap kamu. Yang namanya manusia adalah manusia yang berproses, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang pemarah jadi yang damai, dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya jadi teringat sebuah film. Kalau berbicara tentang refleksi, saya jadi teringat sebuah film. Film tersebut film Disney berjudul Mulan. Di situ ada sebuah soundtrack yang dinyanyikan oleh Christina Aguilera. Judulnya refleksi juga. Ini dia lagunya. Ya, di lirik ref tersebut, di awalnya ada lirik-lirik kayak gini. Who is that girl I see? Siapa gadis yang aku lihat? Sampai-sampai ketika dia bersemir, dia tidak bisa melihat itu dirinya. Nah itu, mungkin kalian sudah beranggapan, oh saya itu udah kayak gini. Ketika kamu merefleksikan diri kamu akan tercengang. Oh, ternyata selama 1 tahun itu kayak gini toh. Ternyata kok bukan diri saya. Oh ternyata kok saya harus berubah. Itu gunanya refleksi. Seperti itu. Oke, jadi pesan saya, buatlah refleksi hidupmu. Kalau bisa terencana setiap tahun sekali, berkala, sehingga kamu bisa akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sempurna. Ya mungkin tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, semoga episode yang kedua ini bermanfaat. Tetap refleksikan diri kamu dan jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Terus belajar.
Terima kasih, selamat pagi. Berjumpa lagi di acara Belajar Ngomong berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.